Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Dahyan, NIM 2542027044, Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubang, Semarang. Judul tesis saya adalah pengaruh kinerja ESG terhadap kebijakan dividen dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang, fenomena dorongan kuat penerapan ESG di Indonesia, terutama di sektor manufaktur yang ESG intensif terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masalah adanya trade-off antara alokasi dana untuk ESG dan pembagian dividen kepada pemegang saham. Research gap, satu, studi ESG dividen di sektor manufaktur Indonesia masih terbatas. 2, profitabilitas sering hanya jadi variable control, belum dieksplorasi sebagai mekanisme penjelas atau mediator. 3, periode penelitian terbaru 2020 sampai 2025 untuk menangkap dinamika pasca pandemi dan penguatan regulasi. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang rumusan masalah penilaian ini adalah 1. Apakah kinerja ESG berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Kedua, apakah kinerja ESG berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Keempat, apakah profitabilitas memediasi pengaruh kinerja ESG terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah mempertimbangkan karakteristik perusahaan, ukuran, umur, pertumbuhan, dan leverage. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1. Menguji pengaruh kinerja ESG terhadap profitabilitas yang disimbolkan dengan ROA. 2. Menguji pengaruh kinerja ESG terhadap kebijakan dividen atau DVR. 3. Menguji pengaruh profitabilitas ROA terhadap kebijakan dividen. 4. Menguji peran profitabilitas dalam memediasi pengaruh kinerja ESG terhadap kebijakan dividen dengan variabel kontrol, ukuran perusahaan atau size, umur perusahaan age, pertumbuhan growth, dan leverage there. Model penelitian dan hipotesis dengan variabel independen kinerja ESG atau ESG, kemudian variabel dependent kebijakan dividen DVRC, variabel mediasi profitabilitas ROAC, variabel kontrol ukuran size, umur, age, pertumbuhan growth, dan leverage. Dengan hipotesis H1 tambah H2 tambah H3 tambah 4 mediasi. Pengembangan hipotesis H1 kinerja ESG berpengaruh positif terhadap profitabilitas ROA. Formulasi H1 kinerja ESG berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Indonesia. H2 profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Formulasi H2 profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur Indonesia. H3 kinerja ESG berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Formulasi H3 kinerja ESG berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dan H4 profitabilitas memediasi pengaruh kinerja ESG terhadap kebijakan dividen. Formulasi H4 profitabilitas memediasi pengaruh kinerja ESG terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Metode penelitian, desain, dan pendekatan
pendekatan kuantitatif, explanatory research atau sebab akibat. Sampel 19 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia atau purchasing sampling. Teknis analisis regresi data funnel, E-view, dan penyesuaian data Winsor Ridging untuk menangani outlier. Dan statistik deskriptif 1, ESG atau kinerja ESG rata-rata 23,52, rentang 8 sampai rentang minimum 8 sampai maksimum 44,17. Tingkat adopsi dan kinerja ESG antar perusahaan manufaktur masih sangat beragam atau belum seragam. Kemudian profitabilitas ROAC rata-rata 7,48, seluruhnya bernilai positif. Secara fundamental, perusahaan sampel profitable atau mampu menghasilkan laba dari asetnya selama periode pengamatan. 3. Kebijakan dividen rata-rata 39,65%, rentang 0% sampai 100%. Variasi sangat tinggi, standar deviasi 35,38, mengindikasikan kebijakan dividen sangat berbeda antar perusahaan. Ada yang menahan seluruh laba, ada yang membagikan semua. Kemudian ukuran perusahaan rata-rata 7,28, standar deviasi 1,74. Setelah transformasi logaritma, sebaran skala operasi perusahaan relatif stabil dan tidak ekstrem. Umur perusahaan rata-rata 23,5 tahun. Sampel didominasi oleh perusahaan yang sudah mapan atau matang dalam beroperasi dan bertahan di pasar. 6. Growth pertumbuhan perusahaan rata-rata 6,05%, rentang min 5,6% sampai dengan 38,1%, mencerminkan dinamika ekspansi yang fluktuatif. Ada perusahaan yang tumbuh pesat, ada yang mengalami konstan. Hasil pemilihan model dan uji asumsi klasik. Di sini jenis uji yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, nilai profitabilitas didapat uji Chow 0,00. Ini keputusan yaitu rata-rata keputusan dari ketiga pengujian ini secara konsisten menunjuk random effect model atau RAM sebagai model terbaik untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Hasil pemilihan model dan uji asumsi klasik diperoleh. Hasil uji normalitas sangat terpenuhi. Jarky-Bera lebih besar dari 0,05. Kemudian hasil uji multikolinialitas terpenuhi, korelasi kurang dari 0,80. 3. Uji heteroskedastisitas ditangani dengan weight cross section standar error pada persamaan 1 agar hasil robust. Hasil analisis regresi data funnel persamaan 1 ESG terhadap ROA. ESG tidak signifikan, yang signifikan mempengaruhi ROA adalah growth dan leverage. Persamaan 2 ESG dan ROA terhadap DVR. ESG tidak signifikan, ROAC berpengaruh positif dan signifikan, growth berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil pengujian dan hipotesis dan mediasi. H1 kinerja ESG hipotesis. Kinerja ESG berpengaruh terhadap profitabilitas, keputusan ditolak. ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian H2 kinerja ESG berpengaruh terhadap kebijakan dividen, keputusan ditolak. ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. H3 profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen, diterima.
profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Kemudian H4, profitabilitas memediasi pengaruh kinerja ESG terhadap kebijakan dividen, ditolak. Profitabilitas tidak memediasi pengaruh ESG terhadap kebijakan dividen. Sesuai dengan perhitungan Sobel test, diperoleh kurang dari 0,05, jadi tidak signifikan, lebih besar dari 0,05. Pembahasan hasil penelitian, 1 ESG terhadap profitabilitas tidak signifikan. Implementasi ESG di manufaktur mungkin masih dianggap sebagai biaya kepatuhan jangka pendek. Investasi teknologi pelaporan belum langsung translating ke efisiensi laba. 2. ESG terhadap dividen tidak signifikan. Sinyal keuangan laba lebih dominan daripada sinyal non-keuangan dalam menentukan dividen. Ada indikasi trade-off dana untuk ESG PS dividen. 3. Profitabilitas terhadap dividen signifikan sesuai life cycle teori dan signaling teori. Laba yang kuat adalah prasyarat utama kemampuan bayar dividen. 4. Mediasi tidak terbukti karena jalur awal ESG terhadap ROA tidak signifikan, maka mekanisme perantara melalui profitabilitas tidak terbentuk. Simpulan, 1. Kinerja ESG belum terbukti mampu meningkatkan profitabilitas maupun kebijakan dividen secara langsung pada perusahaan manufaktur periode 2020-2025. 2. Kebijakan dividen perusahaan manufaktur sangat bergantung pada profitabilitas, bukan pada skor ESG. 3. Profitabilitas tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan ESG dan kebijakan dividen. Implikasi dan keterbatasan. Implikasi manajerial. Perusahaan harus tetap memprioritaskan efisiensi operasional untuk menjaga laba jika ingin konsisten membagi dividen. ESG tetap penting untuk keberlanjutan jangka panjang meski belum berdampak finansial langsung. Keterbatasan, 1. Hanya sektor manufaktur belum bisa digeneralisasi ke sektor lain. 2. Periode 2020-2025 mungkin terlalu pendek untuk melihat dampak jangka panjang ESG. 3. Menggunakan skor ESG agregat belum memisah environmental, sosial, dan governance secara individual. Saran, 1. Memperluas sampel ke sektor lain seperti keuangan, pertambangan, dan lain-lain. 2. Menggunakan periode waktu yang lebih panjang, lebih dari 5 tahun. 3. Menguraikan skor ESG menjadi 3 pilar terpisah, environmental, sosial, governance, untuk melihat dimensi mana yang paling berdampak. 4. Menambahkan variabel kontrol lain seperti free cash flow atau kepemilikan institusional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.